warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ibadul iman, majelis HPM yang saya hormati, wabil khusus pimpinan cabang Muhammadiyah Caku, pimpinan Aisyah Aisyah Caku, kemudian ketua ranting dan jajarannya se-Kecamatan Caku, hadirin wal hadirat keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah yang saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sesuai dengan ketentuan daripada organisasi kita Muhammadiyah pada Sabtu ketiga di seluruh Indonesia Bapak Ibu dilaksanakan HPM, Hari Bermuhammadiyah. Nah, ranting kalau mau mengadakan ranting itu adalah satu tempat. Jadi sudah ditentukan memang di pimpinan wilayah kita di DKI ini. Sabtu pertama adalah pimpinan wilayah, Sabtu kedua adalah pimpinan daerah, dan Sabtu ketiga adalah pimpinan cabang. Nah, yang keempat adalah pimpinan ranting di setiap wilayah masing-masing. Ini yang sudah ditentukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah dengan berkoordinasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah baik yang ada di Jogja maupun yang ada di Jakarta. Yang kedua, hadirin salawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin dan hadirat kajian HPM yang saya hormati, posisi kita saat ini adalah berada pada bulan Muharram. Ya. Salah satu bulan kalau di dalam hadis disebut dengan Syahrul Qurub namanya. Jadi ada yang berturut-turut 3 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajabnya itu diapit oleh 2 bulan Jumadil Akhir, kemudian Sya'ban, artinya berada di tengah-tengahnya. Jadi juga termasuk ke dalam bulan Qurub yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Terkait dengan Muharram ini hadirin, banyak hal sebenarnya yang terjadi pada bulan Muharram itu. Ada di sana yang pertama adalah peristiwa hijrahnya Nabi. Kemudian yang kedua ada di sana juga diawalinya kalender Hijriah. Dan yang ketiga ada di sana juga pembahasan khusus secara spesifik di dalam hadis terkait dengan amalan yang dilakukan oleh orang Islam pada bulan Muharram itu. Jadi memang ada 3 piranti hal-hal yang terpenting di dalam bulan Muharram itu. Walaupun nanti dari sisi saumnya umpamanya berbeda dengan ketika kita berada pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sama-sama satu hari umpamanya pada tanggal 9 Dzulhijjah dengan 10 Muharramnya itu, tapi kemampuan untuk menghapus dosa dalam hadis itu adalah berbeda. Kalau 9 Dzulhijjah itu 2 tahun dosa kita diampuni sebelum dan sesudahnya. Kalau pada
Asyura itu adalah hanya 1 tahun, yaitu pada 1 tahun sebelumnya. Ini salah satu keistimewaannya Bapak Ibu yang terdapat di dalam bulan Muharram sebagai salah satu bulan kurun di dalam hadis disebutkan seperti itu. Pada kesempatan HBM sekarang ini kita coba membahas tentang hakikat hijrah dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kenapa ini perlu dimunculkan? Jadi, Muhammad yang itu sudah punya moto dari awal, ar-ruju'u ilal Quran was sunnah. Ini moto yang tidak bisa ditawar. Dimanapun keberadaan Muhammadiyah itu pengikutnya, di dalam kota, di desa, atau di luar negeri, moto itu selalu menjadi pijakan utama bagi warga Muhammadiyah, ar-ruju'u ilal Quran was sunnah. Jadi bukan hanya sebagai formalitas, Bapak Ibu. Nah, karena itulah di setiap kali pembahasan yang disampaikan oleh warga Muhammadiyah, para ustaz-ustaz Muhammadiyah, kiai-kiai Muhammadiyah, maka mau tidak mau harus merelevansikan dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran, kemudian dengan hadis-hadis yang sahih. Mau tidak mau, karena ini adalah ketentuan mutlak, ketentuan baku yang harus diikuti oleh seluruh warga Muhammadiyah. Termasuk dalam masalah hijrah, perubahan hijrah yang kemudian dibawa kepada sebuah cerita tadi. Bagi Muhammadiyah tidak terlalu penting. Bagi Muhammadiyah adalah bagaimana esensi Al-Quran, kemudian esensi hadis yang terkandung di dalam peristiwa hijrah itu. Itu yang terpenting bagi Muhammadiyah. Nah, karena itulah kajian-kajian yang disampaikan oleh warga Muhammadiyah selalu sifatnya itu adalah pijakannya ada 2, Al-Quran dan hadis. Itu yang paling utama. Berbicara apapun di Muhammadiyah itu harus membawa moto ar-ruju'u ilal Qur'ani was sunnah. Nah, terkait dengan hijrah ini hadirin, bagaimana perspektif Al-Quran berbicara tentang hijrah ini, kemudian bagaimana perspektif hadis berbicara tentang hijrah ini. Nah, ini akan menjadi dasar utama, pijakan utama bagi warga Muhammadiyah untuk memahami hijrah ini. Satu sisi kita memang butuh dengan sejarah, dengan sirah. Tapi pada saat yang bersamaan, Al-Quran dan hadis itu harus berada di atas sebagai pijakan utama dalam menyampaikan argumentasi, dalam menyampaikan pembelajaran ke setiap warga Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, ini penting. Jadi karena itu Muhammadiyah itu berbeda, Ibu. Muhammadiyah itu berbeda dengan organisasi lain. Karena itu kenapa di Muhammadiyah tidak diizinkan. Perhatikan kalimat saya, Bapak Ibu. Di Muhammadiyah tidak diizinkan dalam amal usaha Muhammadiyah orang-orang yang berbeda ideologi untuk bercokol di amal usaha Muhammadiyah. Terus kita pegang teguh. Kalau hanya sebagai pendukung, silakan. Tapi ketika sampai kepada tatanan kepengurusan, no. Kalau berbeda ideologi, jangan. Masalah menjadi jamaah kalau itu masjid, silakan. Masalah dia membantu bersama-sama kalau dia dalam rangka kemajuan masjid, silakan. Tapi tidak dalam kepengurusan, karena kepengurusan itu dieskakan oleh Muhammadiyah di atas. Jadi memang harus seperti Muhammadiyah. Memang harus menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi jangan dikit-dikit kita toleransi.
Jangan dikit-dikit kita memahami kondisi masyarakat. Jangan lupa, Muhammadiyah itu punya konsep yang berbeda. Itu dari sisi kepengurusan. Dari sisi aturan-aturan juga Muhammadiyah sudah jelas sendiri. Bagaimana aturannya apa, itu Muhammadiyah punya khusus. Tidak boleh terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang berada di luar Muhammadiyah. Jangan lalu katakan, oh Muhammadiyah itu tidak toleransi, tidak. Dalam sisi ubudiyah, dalam sisi akidah, Muhammadiyah tidak punya toleransi. Tapi dari sisi muamalah diberikan toleransi yang seluas-luasnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, antumul a'launa bi umuri dunya. Anda boleh berkolaborasi dalam masalah di dunia. Anda boleh berkolaborasi dalam bisnis. Anda boleh berkolaborasi dalam hal-hal kepentingan masyarakat, tapi tidak dalam akidah, tidak dalam ibadah. Itu Pak. Kenapa warga Muhammadiyah itu dalam durasi waktu 24 jam tadi terpuas dengan kita memikirkan Muhammadiyah? Jangan-jangan ada amal usaha Muhammadiyah yang sudah ditumpangi oleh orang lain. Jangan-jangan ada sekolah Muhammadiyah yang sudah dikuasai oleh orang lain. Jangan-jangan ada masjid Muhammadiyah yang sudah diambil alih oleh orang lain. Nggak bisa Pak, Muhammadiyah nggak boleh toleransi dalam hal itu. Bapak Ibu, tahun 2024 saya diutus ke Jogja menghadiri Munas Tabligh se-Indonesia. Begitu kita menyampaikan pemandangan di setiap daerah, yang pertama adalah menyampaikan pemandangan itu orang dari Kalimantan, PWM Kalimantan. Tahu nggak Bapak? Ada 47 masjid Muhammadiyah yang sudah diambil alih oleh orang lain. 47 masjid dari 90 masjid. Jakarta termasuk nominasi orang. Berada dalam urutan itu Jakarta. Kita dalam semestinya dalam berpikir kita mungkin yang bisa diambil alih dengan mudah itu adalah orang Surabaya, Jawa Timur, karena rata-rata di sana adalah Nabi gitu kan. Tidak Pak. Muhammadiyah konsisten. Muhammadiyah Jawa Timur itu konsisten Pak. Wajar kalau sekarang di antara wilayah yang ada di Indonesia itu selain Jogja, Jawa Timur itu muncul Pak. DKI tunggal Pak. Itu hasil Munas Tabligh ketika saya diutus ke Jogja pada tahun 2004. Gitu. Nah, hadirin, jadi kita jangan pernah memberikan toleransi dalam masalah akidah dan ibadah. Nggak boleh Pak. Kalau masalah jualan dagangan silakan Bapak Ibu berkolaborasi. Jangan dianggap enteng nih Pak. Oh ini kan pengurus ini nggak apa-apa lah. Masukkan dulu pengurus. Bapak, jadi imam saja. Jadi imam saja dalam sholat berjamaah. Karena yang bukan orang Muhammadiyah berbahaya Pak ke belakang. Ini yang kita tidak paham. Kita lemah dari sisi itu karena banyak toleransi kita. Ujung-ujungnya begitu sudah dikuasai, nyesel kita. Ada budaya nyesel kemudian itu kan. Ya. Kembali kepada pokok permasalahan tadi. Di dalam Al-Quran Ibu terkait dengan masalah hijrah ini ada 2 ayat yang cukup memberikan pemahaman secara komprehensif oleh Allah. Apa maknanya? Bahwa ternyata hijrah yang dilakukan Rasul itu bukan karena beliau terintimidasi oleh masyarakat jahiliyah, tidak itu. Peristiwa hijrah Rasul itu adalah dalam rangka pengembangan syariat yang tentunya walaupun tidak secara spesifik disampaikan oleh Nabi, oleh Allah dalam Al-Quran perintahnya begitu, tapi itu adalah hasil perintah Allah kepada Nabi. Karena itulah di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang paling cukup signifikan terkaitnya dengan masalah hijrah itu. Walaupun banyak ayat-ayat lain yang menyinggung masalah hijrah itu.
Saya akan konsen kepada dua ayat dulu. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 218. Hadis ayatnya di sini berbeda. Saya padahal salah bukan salah. Ada kembalinya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Ini yang pertama. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 ini, sungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah, kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai situ dulu, Pak. Sebelum saya selesai ya. Kenapa kalimat walladzina jahadu diafid oleh dua kata yang memiliki arti yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita? Yang pertama diawali dengan kalimat amanu sebelum lahir peristiwa hijrah itu. Lalu diakhiri dengan kalimat wajahatu. Apa maknanya? Ternyata ada tiga kalimat penting yang terkait dengan masalah hijrah itu yang harus kita kolaborasikan setiap saat. Bukan hanya pada zaman Rasul saja. Tidak. Artinya kalimat walladzina hajaru dalam Al-Baqarah 218 ini adalah memiliki makna yang begitu ada keterkaitan dengan orang-orang amanu pertama. Lalu kenapa di akhirnya ada kalimat wajahatu? Kenapa enggak disebutkan di awal ayat ya Allah? Kenapa amanu disebutkan awal baru hajaru wajahatu? Kenapa enggak ditukar oleh Allah? Coba tahu. Maknanya adalah bahwa ternyata kalimat hajar itu hijrahnya seseorang apakah dalam perspektif badania ataupun dalam perspektif rohania, batinnya, memerlukan dua kompetensi yang tidak boleh lepas dari seorang muslim. Karena itu, Bapak Ibu, orang yang hijrah itu pasti dia orang yang beriman, Pak Ibu. Kalau enggak beriman, enggak beriman. Orang yang hijrah itu kemudian adalah orang yang berani mati, Pak Ibu. Orang yang berani mati. Orang yang hanya tidak pandai ngomong, yang tidak hanya pintar dalam retorika, tapi pintar dalam implementasi. Bahkan pintar dia untuk menuju mati. Jadi nggak sembarangan kata hijrah itu ternyata dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat agung dan memiliki korelasi dengan amanu wajahan. Wajar Bapak Ibu ketika kita lihat sirah umpamanya. Nah, kebetulan ada ustaz sirah kita yang Pak Rahman. Wajar kemudian peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah dan Madinah itu. Begitu ditanya oleh istrinya, bagaimana kehidupan Anda di sana? Salah seorang sahabat. Apa kata dia? Allah dan Rasulnya lebih percaya. Dia tidak ingat lagi dengan materi yang selama ini ditimbun, dicari dengan sekuat tenaga. Tidak dipikirkan lagi. Begitu turun perintah hijrah itu, mereka berangkat. Tak lagi berpikir bagaimana romantisme dengan keluarga. Ketika ada pada perintah itu turun, tak ada lagi berpikir bagaimana dengan harta kekayaan saya. Begitu ada perintah hijrah, tak ada lagi masyarakat bersama Rasul waktu itu yang memikirkan bagaimana dengan rumah tangga saya. Tadi pikir Pak, berangkat tanpa harus dipikir, dikalkulasi apa yang akan terjadi dalam perjalanan atau sampai ketika mereka hijrah ke kota lain yang sebelumnya belum pernah. Gak terpikir. Kenapa? Mereka semuanya orang beriman. Mereka semuanya orang yang berani mati. Gak tanggung-tanggung mereka.
iman dia tidak mungkin tergoyahkan dengan tantangan-tantangan yang terjadi selama perjalanan. Jangankan kepada orang biasa, kepada tokoh Quraisy saja nggak dihilangkan. Tangisan anaknya di rumah, air mata sang istri di rumah, ditinggalkan, nggak menangis tuh. Yang ikut hijrah bersama Rasul itu Pak. Kenapa? Yang pertama ada aman, yang kedua adalah ada jahil. Hijrah itu ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Metodologi Allah membicarakan masalah hijrah luar biasa. Gimana? Jadi kalau kita untuk menyuarakan kebenaran saja berpikir Bapak, itu bukan orang yang bisa hijrah. Dia bukan beriman, dia bukan pejuang. Kalau ada amal usaha Muhammadiyah yang mau diambil oleh ahli beneran lain, lalu dia diam. Menurut saya, buang itu keadaannya Pak, buang aja keadaannya. Menurut saya Pak, yang lain punya keadaan kalau bekerja, ngapain Pak? Buang Pak keadaannya. Kalau ada amal usaha Muhammadiyah dibiarkan saja diambil. Menurut saya lebih baik berhenti jadi orang Muhammadiyah. Itu amanat Al-Quran. Amanat Al-Quran yang kemudian diimplementasikan oleh pemahaman Muhammadiyah, dalam ideologi Muhammadiyah, dalam pemikiran Muhammadiyah, dalam rencana Muhammadiyah. Jadi selalu dikaitkan dengan Al-Quran hadis oleh Muhammadiyah. Apalagi dengan metode, dengan cara, wah sama-sama orang Islam kok berbeda Pak, berbeda Bu. Jangan muncul tuh alasan itu. Sama-sama orang Islam Pak Ustaz. No, Muhammadiyah kayak gitu. Jangan muncul Pak. Karena itu kenapa? Di dalam Al-Baqarah 218 ini ketika Allah menyampaikan berita tentang hijrahnya Nabi, Allah mensyaratkan bahwa amanu wa jahad. Anda harus beriman, yang kedua Anda harus beriman. Itu Al-Quran Bapak Ibu. Bukan kita. Ini namanya hijrah. Ketika Bapak Ibu menjaga dengan sepenuh hati amal usaha Muhammadiyah, itu namanya hijrah. Hijrah dari pengecut menjadi berani. Hijrah dalam mempertahankan haknya daripada membiarkan. Dan itu ajaran Islam. Bapak Ibu mati umpamanya, Bapak Ibu mati dalam mempertahankan amal usaha Muhammadiyah, surga Pak. Surga. Terlewatkan itu neraka. Begitu Pak, jadi Muhammadiyah itu, Ibu. Kita harus berbicara dengan ini. Tidak boleh kita asbun, Bapak Ibu. Ada kata mubalik. Yang dibahas adalah jagung Pak. Janya katanya janji Allah harus dipahami. Bunya katanya gonjang ganjing harus kita hindari. Itu enggak level dalam Muhammadiyah itu. Enggak ada Muhammadiyah begitu punya metode. Muhammadiyah itu punya metode, mana ayatnya, mana hadisnya. Karena itu kalimat ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah itu secara komprehensif harus selalu membaik kita Pak. Kemanapun kita pergi, di rumah kita, di jalan kita, di kantor kita, di kampus kita, harus bersama dengan ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah. Setiap ucapan kita, lisan kita, bibir kita, gerak kita, langkah kita, hati kita, ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah. Sebagaimana dikatakan Rasul ketika beliau hijrah, yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218.
Itu Pak Haji. Itu namanya ngaji Pak. Jadi hentikan metodologi Bapak Ibu ngaji. Yang penting terhibur, mau ngomongin apa saja, tidak berbicara tadi. Hentikan itu Pak. Itu bukan manhaj Muhammadiyah. Itu Pak. Baru ayat kemudian sambungan ayat itu bilang, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka itu hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka beriman, mereka berhijrah, mereka berani mati, hanya rahmat Allah yang diharapkan. Nggak ada yang lain. Nggak ada karena ingin dipuji, nggak ada supaya mendapat fasilitas, nggak ada supaya dikatakan orang baik, nggak ada Pak. Yang diharapkan oleh mereka dalam pemahaman hijrah Al-Quran adalah yarjuna rahmatullah. Hanya satu yang diinginkan. Bagaimana perilaku seorang muslim yang memahami hijrah itu dengan membawa dua komponen besar dalam peristiwa hijrah itu, amal dan jahad, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka punya satu tujuan. Apa tujuan mereka? Yarjuna rahmatullah. Jadi gersang dari ujian Pak Muhammadiyah Aisyah, gersang dari keinginan-keinginan yang tidak sejalan dengan Al-Quran, gersang dari harapan-harapan yang akan diterima setelah dia lakukan. Hanya satu yang diinginkan, kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur. Itu Pak, itu hijrah Pak. Duduknya Bapak Ibu hari ini, duduknya Bapak Ibu hari ini, walaupun Bapak Ibu tidak menyatakan saya hijrah, tapi dengan motivasi dan tujuan saya ingin merubah keadaan saya yang malas menjadi rajin ngaji, itu sudah termasuk hijrah Pak. Termasuk hijrah. Yang malas datang sholat berjamaah, berubah tuh menjadi rajin. Yang biasa datang masuknya masjid begitu komat, rubah tuh hijrah itu segera. Sebelum azan sudah harus hijrah. Selama kita punya kesempatan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Perhatikan redaksi hadis. Jadi redaksi hadis terkait dengan azan untuk sholat berjamaah itu spesifik Pak. Begini bunyinya hadisnya itu Pak. Idza jaa waqtis sholati falyu'addil lakum ahadukum. Apa maknanya Pak? Orang sudah ada semua. Bapak yang mau sholat berjamaah, ibu yang mau sholat berjamaah, sebelum azan sudah ada Pak. Ya kalau azan bertasuk oke lah, apa tidak gitu Pak. Ya, Bapak lah dulu. Sudah ada. Enggak ada ceritanya sahabat itu menunggu. Oh Pak. Enggak ada ceritanya. Karena itu redaksi hadisnya itu idza ja'a waqtis sholati. Kalau sudah datang waktu sholat di antara kalian, falyu'addil lakum ahadukum. Azanlah salah seorang di antara kalian untuk kalian. Di antara kalian siapa maksudnya? Orang yang sudah hadir di dalam masjid. Itu instruksi azan dan azan. Dan inilah yang diatur oleh Muhammadiyah. Ketika Bapak Ibu enggak begitu, hijrah segala. Cuma kita di Muhammadiyah Pak, kalau ada yang enak besar, jangan lupa. Jadi kalau kita nggak kuat di Muhammadiyah itu akan terkenal Pak. Muhammadiyah hanya orang-orang yang konsisten dengan aturan Al-Quran hadis yang akan tetap Muhammadiyah.
Saya lebih suka dengan ilmu hadis itu kenapa? Saya dari dulu memang hobi saya itu hadis. Sejak saya pesantren saya di Persis, kuliah di Persis. S1 saya hanya selesai saya di Persis. Dan itu saya belajar dengan seorang Syekh Arba'in namanya dari India, dosen hadis saya. Saya belajar 3 tahun saya belajar hadis dari dia setiap hari di rumah. Ya. Karena itu ketika saya mengikuti program doktor hadis hanya online, saya selesai Pak. Doktor hadis saya selesai Pak. Online, pergi Pak. Ya. Nah, hari ini karena ijazah itu nggak diterima, sekarang saya mendaftar lagi UMS Pak, ambil doktor saya. Karena daftar ulang saya UMS ambil doktor. Itu namanya seperti itu. Saya ambil separuh beasiswa di UMS itu Pak. Tadi malam saya menyampaikan pesan pertama itu hanya ada 17 peserta doktor di UMS itu yang terkait dengan ilmu hadis. Di Jakarta ada 5 termasuk saya yang dari Jakarta. Perkuliahan juga sama dengan ketika saya duduk di online. Bahkan hanya wajib 1 kali datang ke Surakarta itu. Semua online. Nah kata itu apa yang dikatakan oleh Muhammad sebagai motor Al-Quran wa Sunnah itu harus saya kembang. Tidak boleh stagnan. Karena itulah Bapak, saya ini akan banyak menyinggung orang ini, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu, kenapa di Tajih Muhammadiyah tidak dipakai dalam bab sholatul ta'awun dalam Tajih Muhammadiyah? Tidak ada tertera sholat suruh. Yang selama ini Bapak Ibu yakini sholat suruh di Tajih Muhammadiyah tidak disebutkan. Saya lihat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim juga nggak ada. Bapak tahu hadis itu lemah Pak. Kenapa Pak hadis suruh itu? Karena itu kenapa Muhammadiyah tidak pakai? Warga Muhammadiyah banyak melakukan itu. Kelemahannya itu yang saya catat di sini. Ya. Status hadis kemudian dalam masalah sanadnya. Ini punya saya Pak. Ini konsentrasi ibu saya. Yang menjadi saya masih belum berani ingin menyampaikan ini Pak, tapi kali ini baru pertama kali saya sampaikan. Hadis yang mengatakan dalam siapa sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji umrah, sempurna. Dalam hadis tamamam 3 kali. Bapak tahu hadis itu lemah Pak. Ini berapa nih Pak? Banyak warga Muhammadiyah yang melakukan ini Pak. Karena terdoktrin. Kelemahannya itu dalam status hadis saya jelaskan Pak. Yang saya baca Pak, bahwa Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadis hasan sahih Pak. Imam Tirmidzi. Kemudian Imam Albani. Nah ini salah satu ulama. Syekh Nasruddin Albani beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian perawinya ada seorang perawi yang bernama Syahid bin Abdullah Al-Qutib. Semua sepakat ahli hadis mengatakan lemah hafalannya. Dalam metodologi ilmu hadis, kalau ada satu perawi yang lemah, berlakulah kaidah al-jarh muqaddam ala ta'dil. Mencela itu didahulukan daripada memuji. Artinya, ketika ada hadis yang ada satu saja perawinya lemah, tidak boleh hadis itu dipakai.
dalam metodologi ilmu hadis. Bapak mau tahu kan di situ teman? Kenapa? Karena itu saya dulu bingung Pak, sebelum saya temukan dalam hal ini. Kenapa tadi kok nggak menyampaikannya? Saya lancar Pak. Dalam buku tanya jawab yang ada 9 itu saya buka satu-satu nggak ada. Dalam tadi jilid 1 nggak ada. Dalam tadi jilid 2 nggak ada. Dalam tadi jilid 3 nggak ada. Oh ternyata ulama-ulama tadi sudah lebih dulu memahami bahwa salat syuruk itu adalah tidak dicontohkan oleh Nabi karena hadisnya adalah lemah. Baru kali ini Pak saya sampaikan. Ini hasil diskusi saya di teman-teman dokter Pak saya. Ketika saya menerima kuliah dari begitu, tanya saya baru penasaran. Saya buka, saya Bukhari enggak ada Pak. Saya buka, saya Muslim enggak ada Pak. Mau apa? Kalau gitu. Hadisnya Pak. Di samping makanya hadis itu lemah hadir, yang saya baca ini hasil diskusi saya dengan teman-teman dokter hadis Pak. Ternyata di dalam masalah sanadnya juga ada namanya Syakir bin Abdullah. Syakir ini sebenarnya adalah perawi Saduq namanya Pak dalam ilmu hadis. Sebenarnya dia jujur. Saduq namanya dalam ilmu hadis. Tapi banyak kekeliruan. Karena itulah Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak pernah menaruhkan hadis itu di dalam kitab Sahih Bukhari sama Muslim. Nah, padahal itulah yang kita lakukan Pak. Kenapa belajar di sini? Kemudian siapa yang menghasankan hadis itu yang menguatkan? Pertama Imam Tirmizi, Imam Munzir, Syekh Mukbil, Syekh Hasan Zaidan menghasankan. Kemudian Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmizi nomor hadis 586 edisi dia menghasankan. Tapi pada saat sebelumnya Nasruddin Albani mengatakan sahih. Pada yang kedua, Nasruddin Albani mengatakan itu hasan. Apa maknanya? Tidak punya konsistensi dalam memahami ilmu hadis Syekh Nasruddin Albani. Itulah. Jangan Bapak Ibu menerima saja. Nah, tidak disalahkan sih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berbuat apa? Ya kan? Yang punya tugas adalah orang-orang yang memang menekuni hadis. Harus disampaikan, disosialisasikan. Lalu bagaimana? Kalau ada hadis ulama yang mengatakan itu sahih, lalu ada yang mengatakan ulama itu adalah lemah, maka terbagi pemahaman para ulama. Ada yang membolehkan tetap melakukan walaupun sudah masuk dalam kategori hadis dhaif, selama memenuhi 3 syarat. Kata Nasruddin Albani, apa salah satunya? Kelemahannya tidak terlalu parah banget. Gimana enggak parah Pak? Perawinya adalah lemah, gimana? Kata Nasruddin Albani, Pak. Yang kedua, amalan itu dalam umum. Ini bukan umum, ini spesifik. Kalau Anda sholat subuh berjamaah, lalu Anda duduk sampai menunggu fajar, lalu Anda berdiri sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji sempurna dalam hadis itu. Ini bukan umum Pak. Salah kaprah orang yang mengatakan dari sini hadis umum. Tidak, ini spesifik. Nggak boleh dipakai. Karena itulah kenapa dalam perspektif pemahaman tadi, sholat 2 rakaat ketika matahari mulai muncul itu tidak disebut dengan sholat sunnah, disebut dengan sholat 2 menit tadi. Ini yang benar. Itu ilmu. Kita ikut-ikutan aja Pak selama ini. Ya. Yang ketiga, kata Syekh Nasruddin Albani, tidak meyakini 100% pasti dari Nabi, tapi beberapa apa-apa berharap pahala. Nggak bisa kalau begitu. Dalil itu, apabila sudah ada dalilnya,
kita sudah tidak butuh lagi pendapat ulama empat. Ini metodologi tadi. Yang lain pendapat ulama dipegang, bukan ini sudah ada kok. Berbeda ketika tidak ada. Nah, coba ya. Yang mendaifkan itu banyak banget Pak, ada sebenarnya Pak. Yang saya baca ya. Jadi saya baru baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim Pak. Termasuk dalam kitab Aulul Maqsud yang saya baca Pak. Jadi jangan kita terkonsentrasi dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini kita tidak paham jelas. Kita harus hijrah Pak dari sisi itu. Hijrah Bapak Ibu, hijrah sekarang Pak. Ini dikatakan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 100 Bapak Ibu. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Perhatikan Pak ayat ini. Sesungguhnya ya, orang-orang yang berhijrah selalu digandingkan dengan kata jihad oleh Allah. Ya. Dan orang yang berjihad di jalan Allah, mereka ini 18 satu dulu. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa yang dimaksud dengan kalimat muragaman katsira dalam ayat ini? Dalam An-Nisa ayat 100. Muragaman katsira itu maksudnya adalah Bapak, semua fasilitas yang ditebarkan oleh Allah di muka bumi yang hanya diberikan kepada orang-orang yang senantiasa terbentuk hatinya untuk berhijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Itu yang disebut dengan muragaman katsira di dalam surah An-Nisa ayat 100. Itu Al-Quran berbicara tentang hijrah. Sekarang mari kita lihat dalam hadis. Di dalam hadis Bapak Ibu, nah ini konsentrasi ilmu saya Pak. Dalam hadis. Di dalam hadis Bapak Ibu, Nabi memberikan definisi hijrah itu sangat ketat, sangat keras. Hebat Pak. Kita lihat umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6484. Silakan Bapak cek nanti di kitab hadisnya. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan al-muhajir, karena ini Pak, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 6484, muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Saat itu Anda berhijrah. Tidak ada akad yang kita ucapkan saya hijrah, enggak. Tapi kita berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Saat itu kita sudah disebut hijrah menurut Nabi dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 6484. Hadis ini menekankan pada dimensi hijrah maknawiyah, batiniyah dan perilaku, bukan fisikiyah. Tapi tertuju hadis Nabi. Riwayat Bukhari ini nomor hadis 6484 itu adalah menjelaskan bagaimana metodologi hijrah dalam perspektif perilaku dan batiniyah. Tidak dalam perspektif jasadiah. Itu hadisnya dimuatlah oleh Imam Bukhari. Karena hadis ini sanadnya, kemudian matanya semuanya terpercaya. Disebutkan dalam hadis itu asy-syifa. Ini disiplin dulu. Ya. Jadi bahkan ada hadis yang sangat kita pahami. Kalau dalam Sahih Bukhari itu ada pada nomor 1 hadis itu Pak, dalam Sahih Bukhari. Ya hadis yang mengatakan siapa yang hijrah karena Allah Ta'ala, maka hijrahnya itu Allah. Ketika Anda hijrah dalam rangka
mencari saudara, Anda dapat saudara. Ketika Anda hijrah ingin mendapat materi, Anda mendapat materi. Karena itu jangan salah memaknai hijrah. Ada relevansi yang kuat antara hadis Nabi Bukhari ini yang nomor hadis 6484 dengan hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari juga pada nomor hadis 1, kemudian Muslim pada nomor hadis 1907 dalam Sahih Muslim. Jadi ada relevansinya di sini, Pak. Hijrah itu nggak perlu kita hijrah secara badannya. Bapak Ibu belajar saja untuk tidak membenci orang lain. Sekalipun Bapak Ibu tidak seirama dengan dia, tidak sependapat dengan dia, Bapak Ibu sudah hijrah. Menurut hadis Nabi, tidak benci saja dengan orang lain. Nah, saya nggak suka dengan itu. Pindah dari sikap itu, saya nggak mau begitu lagi. Itu loh Bapak udah hijrah. Menurut hadis Nabi yang terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1907 dalam Sahih Muslim. Kemudian dalam Sahih Bukhari adalah pada urutan pertama, yaitu dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab aslinya ya, Pak, ya, dalam kitab aslinya. Nah, ini hijrah dalam hadis, Pak. Jadi hijrah itu adalah, saya analogikan seperti ini, Pak. Meninggalkan. Jadi hijrah itu adalah meninggalkan. Titik. Meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Segala sesuatu yang gak bagus. Meninggalkan syirik kepada tauhid umpamanya. Meninggalkan riba umpamanya. Bapak Ibu terjebak dalam riba, segera tinggalkan kepada jual beli yang sehat. Meninggalkan ghibah. Bapak Ibu sering ghibah dengan orang. Segera hentikan itu. Hijrah Bapak Ibu. Ganti dengan zikir. Itu namanya hijrah. Meninggalkan malas datang ke masjid, malas datang ke pengajian. Tinggalkan itu, ganti dengan amal soleh. Kalau kita mau hijrah, jadi kuncinya adalah niat, Pak. Pindah rumah, tetapi niatnya berbuat maksiat, bukan hijrah namanya, Pak. Bahkan Bapak Ibu pindah dari Jakarta ke Bogor, tapi niatnya bukan untuk kebaikan, bukan hijrah namanya. Duduk diam, Bapak Ibu duduk diam hari ini, saya duduk diam. Tapi dengan niat meninggalkan dosa, itu sudah hijrah. Itu dalam pemahaman hadis. Ada hadis riwayat Bukhari nomor 10 hadisnya itu. Kemudian Muslim nomor 40 dari Abdullah bin Amr bin As. Seorang Muslim itu orang yang kaum muslimin lainnya terselamatkan dari lisan dan tangannya, dan al-muhajir, hijrah maksudnya, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam teks hadisnya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru, muhajir, hijrah, man hajara manahallahu anhu. Itu ada dalam Sahih Bukhari nomor hadis 10, dalam Sahih Muslim ada pada nomor hadis 40. Jadi muhajir itu yang momentumnya sekarang adalah bagus, Pak Ibu. Pindah dari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Berhenti dari sekarang. Itu namanya hijrah. Ada lagi riwayat Bukhari lainnya nomor hadis 6484 bahwa al-muhajir itu adalah orang yang meninggalkan keburukan-keburukan. Dan semua bentuk keburukan yang kita lakukan tinggalkan segera, baik secara lahir maupun secara batin. Apa secara lahir? Bersikap tidak baik dengan orang lain. Apa secara batin? Selalu iri, selalu benci dengan orang lain. Tinggalkan dari sekarang. Sekalipun kita tidak sepaham dengan orang itu artinya kita sudah hijrah. Itu apa? Jadi 3 hakikat hijrah itu hijrah dengan hati, hijrah dengan lisan, hijrah dengan anggota badan. Dan itu boleh
mumpung momentum hari ini, bulan ini, kita berada di bulan Hijrah. Mari kita nazarkan dalam diri kita untuk senantiasa berhijrah dari ketidakbaikan, dari sikap-sikap yang jelek kepada sikap-sikap yang bagus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang saya hormati, itu kajian singkat, bukan hijrah, menurut Al-Quran dan hadis. Ya. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kepada Pak Ustadz mohon maaf, mohon pencerahannya. Yang pertama tentang hijrah. Tadi diterangkan tidak perlu hijrah secara fisik. Padahal Rasul itu pindah dari Mekah ke Madinah itu juga fisiknya pindah. Kemudian tadi hijrah juga meninggalkan, atau kalau saya silakan pindah dari yang tidak baik ke yang baik. Kemudian selanjutnya tentang masalah sholat suruh. Suruh yang artinya matahari terbit. Di hadis disebutkan bahwa setelah suruh sholat 2 rakaat. Di sana tidak menyebutkan sholat isyraq atau suruh. Kemudian di sini tadi dijelaskan bahwa sholat suruh dipersamakan dengan sholat duha di awal waktu. Apakah sama? Padahal sholat duha itu ketentuannya setelah matahari tinggi sepenggalan atau anak unta mulai kepanasan, artinya lebih tinggi. Apakah sama dengan waktu sholat yang 2 rakaat yang diistilahkan sebagai sholat isyraq? Kemudian selanjutnya sedikit Ustaz mohon pencerahan tentang masalah ini menjelang ini bulan Asyura. Nanti kita ada sholat puasa 10 Asyura. Terus ada hadis kalau nggak salah yang menerangkan bahwa karena dipertanyakannya sholat puasa 10 Asyura itu sama dengan puasanya orang Yahudi yang merayakan dari kejaran Fir'aun, sehingga di situ diterangkan bahwa intinya untuk tahun depan kalau kita ketemu kita akan sholat puasa 9 Asyura untuk menselisihi. Nah, untuk yang puasa di 9 di hari di tanggal 9 itu fadilahnya apa? Demikian dari kami. Apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak, pemaknaan hijrah fil jasad itu, ini disiplin Ibnu Jasad Ahmad itu. Nanti sebetulnya harus dijelaskan. Sudah tidak relevan lagi kita sampaikan pada saat ini. Nah, karena itu termasuk saya hanya menyampaikan 3 hadis. Sebenarnya ada 13 hadis terkait ini. Saya sampaikan 3 hadis itu bahwa yang terpenting sebenarnya adalah karena esensi Rasul berhijrah, walaupun badannya Rasul itu, tapi kan intinya itu Rasul itu ingin berubah.
merubah, walaupun Rasul sudah sempurna Bapak Ibu. Siapa yang berani mengatakan Rasul itu tidak sempurna? Semua maksum Rasul, gitu kan? Tapi dalam kesempurnaan Rasul itu, Rasul masih ingin lebih lagi leluasa memurnikan adanya untuk melakukan yang benar. Jadi intinya itu memang iya, gitu Pak. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi kita sebenarnya bicara secara jasadiah, Pak. Tapi kalau Bapak mau, saya bisa memfasilitasi, Pak. Hijrah ke Mekah sekalian, Pak. Ya, di Mekah masih ada tanah kosong luas di Mekah, Pak. Dan saya punya teman bisa menampung orang-orang Muhammadiyah, orang Islam, Pak, orang Jakarta, Pak. Tapi ada apa di sana, Pak? Sudah domisili di sana sejak lebih 20 tahun. Nah, Bapak kalau mau hijrah secara jasadiah ke Mekah, Bapak, saya bisa memfasilitasi, Pak. Dan insya Allah, paling Bapak beli visa, bisa berangkat ke sana. Nanti teman saya ngurus di sana, Bapak tinggal di sana. Kalau mau gitu. Karena kalau sudah bosan gitu dengan kehidupan di Indonesia, Bapak, sebentar. Saya baru tahun ini saya memahami Kementerian Agama itu. Satu-satunya Kementerian Agama di Indonesia dari dulu sampai sekarang yang membuka lebar-lebar pintu neraka untuk umat Islam. Hanya di agama sekarang. Dulu Pak, great dulu sejelek, mohon maaf ya, sejelek-jeleknya Kementerian Agama yang sekarang dipenjara, tidak pernah membuka pintu neraka selebar-lebarnya untuk umat Islam. Sekarang Kementerian Agama yang dikatakan profesional